Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocitania Farahdiba. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN bersama Bapak Arsana Eko Juli Prihanto MPD, seorang guru dan wakil kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Widang Tuban. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya tentang nilai-nilai dasar ASN, aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bagaimana implementasi nilai-nilai dasar ASN tersebut, Bapak? Ya, implementasinya setiap ASN di negara kesatuan Republik Indonesia, namanya aparatur sipil negara, itu harus mempunyai jiwa-jiwa yang memang tergariskan dalam prinsip-prinsip ASN yang memiliki akuntabilitas, berjiwa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, profesional, berkomitmen mutu, memiliki sikap anti korupsi. Karena hal tersebut adalah pokok dasar yang memang harus dimiliki oleh ASN yang di era abad globalisasi ini. Tentu daya saing negara itu juga tergantung pada aparatur sipil di negara tersebut. Apa hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN tersebut? Tentunya banyak sekali, karena ASN dulu mungkin masih banyak di antara para ASN-ASN yang mempunyai atau memiliki paradigma yang lama. Sedangkan untuk sekarang, karena sudah era yang seperti ini, era digital, dan masing-masing instansi harus dituntut profesional dan memiliki pelayanan prima, maka paradigma ASN ini berubah menjadi paradigma yang memang menjamin mutu dari pelayanan publik yang baik dan profesional. Hambatannya apa? Di mana ASN ini harus memiliki sikap profesionalisme, disiplin waktu, kemudian menguasai IT dan menguasai penggunaan bahasa asing. Itu yang menjadi permasalahan, karena menurut dari berbagai data yang ada, baik berita maupun di media sosial, kita ketahui bahwa mutu ASN di Indonesia ini masih tergolong rendah, terutama dari sisi profesionalisme. Dan kedepannya memang harus dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bagi ASN-ASN yang mungkin masih memiliki paradigma yang lama, sehingga ASN yang lama ini harus berpacu pada dirinya sendiri untuk meningkatkan kompetensi yang dia miliki, supaya pelayanan masyarakat, pelayanan publik menjadi semakin baik. Apa risiko jika nilai-nilai dasar ASN ini tidak diimplementasikan, Bapak? Ya, dari resiko-resiko tersebut banyak sekali. Memang kalau bisa kita terapkan pada instansi-instansi, contohnya seperti instansi saya, kalau memang ASN terutama tenaga pendidik, guru dan tenaga pendidikan ini tidak memiliki kompetensi yang seharusnya dia miliki, karena menurut Undang-Undang Guru Dosen nomor 14 tahun 2005 memang guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, moral, dan sosial. Kalau tidak memiliki kompetensi 4 itu, tentunya tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, terutama ketika memberikan pengajaran kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru masih berparadigma yang lama, sehingga menggunakan metode mengajarnya hanya ceramah umum, sehingga tampak membosankan. Tidak ada inovasi-inovasi baru, sehingga tidak menarik
siswa untuk belajar, motivasi yang rendah, dan banyak hal tentunya yang membuat kemajuan dari pendidikan ini semakin hari semakin merosot. Itu di instansi pendidikan, mungkin di instansi lain juga sama. Kalau memang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan yang tepat, maka pelayanan itu akan terhambat. Kita tahu sendiri misalnya di instansi kecamatan yang tentunya di situ ada administrasi kependudukan. Bayangkan saja kalau ASN tidak mempunyai kemampuan untuk IT, kemudian sense of sosialnya pada masyarakat, pelayanan yang baik, pelayanan prima, tentunya akan sangat mengecewakan. Ya, mestinya kalau di negara-negara maju, kita tahu bahwa di Australia, bahkan di Singapura, Malaysia, tetangga kita itu sudah menerapkan one day one service. Nah, 1 hari selesai pelayanan. Maka kita juga harus demikian ya. Kalau dulu-dulunya kita mengurus sesuatu itu butuh waktu yang lama ya, mestinya itu tidak perlu terjadi apabila ASN ini dipacu kompetensinya, profesionalisme dan sense of sosial ya, sense of serve ya, nuansa pelayanan publik ini tentu dikedepankan. Apa harapan Bapak kepada calon pegawai negeri sipil? Ya, tentunya yang pertama adalah moralitas ya. Moralitas itu sangat penting. Kaitannya juga di dalam moralitas itu ada religiusitas ya. Apapun agamanya, yang namanya misalnya berbuat curang ya, dalam hal ini kalau diimplementasikan pada pekerjaan sebagai ASN atau pegawai negeri itu korupsi. Nah, tentunya kalau mempunyai moralitas yang baik, religiusitas yang baik, tentunya korupsi ini tidak akan pernah terjadi. Karena sadar bahwa dia adalah sebuah pelayan masyarakat yang pekerjaannya itu adalah mengabdi ya. Kalau namanya mengabdi itu ya, yang dikedepankan adalah keikhlasan ya, bukan kesejahteraan atau uang dan jabatan, tapi memang keikhlasan ya. Tentunya akan ada balasan tersendiri baik dari masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, selain itu adalah penguasaan kompetensi dimanapun bidangnya, bidang kesehatan, kepemerintahan, pendidikan misalnya, kemudian di bidang IT ya, yang sekarang ini era globalisasi, era digital, semua itu terdisrupsi menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang meninggalkan kebiasaan lama, misalnya paperless, misalnya koran yang tadinya media cetak menjadi media elektronik, atau e-book, buku yang tadinya bisa dipegang sekarang menjadi buku yang berbentuk digital. Tentunya ASN ini harus mengikuti perkembangan zaman. Yang berikutnya adalah kemampuan bahasa. Ya, ini juga penting ya, terutama bahasa asing ya, foreign language, yaitu bahasa Inggris. Ya, kenapa demikian? Karena di era global seperti ini kita dituntut bisa penguasaan bahasa. Ya, indeks pembangunan manusia di Indonesia ini masih cukup rendah, terutama di aparatur sipil negaranya, ya, terutama kemampuan bahasanya. Nah, itu komponen utama yang harus dilaksanakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Begitulah bincang-bincang saya dengan Bapak Arsana Eko Juli Prihanto MPD. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.